Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Jadi ketika kita berbicara poros maritim dunia, ini semua orang bingung karena pemerintah sendiri belum pernah menjelaskan apa itu poros maritim dunia. Nah, karena itulah saya berupaya untuk mengartikan dulu apa sih poros maritim dunia ini. Nah, kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Maritim. Kata maritim ini menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan laut untuk kepentingan perdagangan, pengangkutan barang dan orang dalam hubungan perekonomian. Jadi kalau berbicara kata maritim itu artinya perdagangan di laut yang berhubungan dengan ekonomi. Ini yang titik berat ya, bahwa dia ekonomi. Kemudian kata kedua poros. Poros itu menurut bahasa Indonesia juga, Kamus Bahasa Indonesia, poros itu adalah satu hal yang di tengah yang menggerakkan sesuatu. Lah kalau di tengah tidak menggerakkan sesuatu itu bukan poros namanya. Tapi sesuatu di poros halang misalkan, dia yang menggerakkan bola kemana-mana. Nah sehingga poros maritim artinya Indonesia ini, kalau Indonesia poros maritim dunia, Indonesia berada di tengah-tengah perdagangan dunia, perdagangan lewat laut di dunia. Tetapi sebagai poros, maka perdagangan ini Indonesia harus mempengaruhi. Nah, kalau Indonesia tidak mempengaruhi perdagangan dunia ini, ya Indonesia bukan poros namanya. Nah, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim atau dia bisa mempengaruhi, maka kita harus membangun. Nah, bagaimana membangun Indonesia ini menuju poros maritim dunia? Yang pertama tentunya yang harus lebih dahulu adalah di sisi pemerintah, karena tidak mungkin poros maritim ini berjalan tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah di mana? Kalau kita berbicara tadi bahwa poros maritim atau maritim itu berhubungan dengan angkutan di laut, maka ini sangat berhubungan dengan kementerian yang mengatur pengangkutan. Di sini adalah Kementerian Perhubungan. Coba kita lihat di Kementerian Perhubungan. Di Menteri Perhubungan itu ada 4 dirjen. Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, dan Dirjen Kereta Api. Nah, ada 4. Hanya 1 perhubungan laut. Sedangkan kereta api dengan perhubungan darat ini lebih banyak. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa untuk perhubungan laut, di mana di situ yang mengatur angkutan laut, itu lebih banyak urusan darat daripada di laut. Nah, kalau kita sekarang mau menjadikan Indonesia di poros maritim dunia, ini harus dirubah dulu, sudah jelas. Nah, kita lihat lagi di dalam perhubungan laut. Di bawah Menteri Perhubungan Laut, sekarang kita mencoba pemerintah dengan Kementerian Kemaritiman. Nah, kata maritim sendiri sudah bilang tadi adalah berhubungan dengan pelayaran di laut. Nah, tentunya kalau kita berbicara pelayaran, maka kita harus tahu unsur-unsurnya apa saja. Nah, di mana kita mendapat unsur-unsurnya ini? Nah, unsur-unsurnya kalau kita sudah membangun, kita akan menemukan itu di dalam aturan perundangan. Nah, berbicara maritim, perdagangan di laut itu tidak hanya berbicara masalah Indonesia, tapi dunia. Di dunia, maritim ini sudah diatur namanya di dalam Maritime Law. Dari Maritime Law ini lahirlah ada Maritime Day, International Maritime Day, ada National Day. Di Indonesia ada namanya Undang-Undang Nomor 17. Itu tentang pelayaran. Nah, di situ sudah diatur apa saja elemen-elemen maritim yang harus dibangun. Jadi misalkan kita membangun rumah, tentunya kita harus tahu elemen rumah itu apa aja. Jangan sampai ketika kita membangun rumah, ternyata yang dibangun itu penjara. Nah, sama dengan maritim. Jangan sampai kita maunya maritim, tapi yang terbangun yang lain. Nah, contoh sekarang kita sedang kebingungan.
berbicara maritim, tetapi yang muncul sumber daya laut, perikanan. Padahal itu tidak ada di dalam unsur-unsur maritim. Justru unsur-unsur maritim ini tidak terkoneksi dengan baik. Jadi kalau tadi dibilang pelayaran, artinya adalah ada sesuatu hal yang bergerak. Nah, kalau maritim hanya diartikan dengan pembangunan dermaga, pembangunan kapal, nah ini tambah salah lagi, karena kalau pembangunan dermaga ya hanya dermaga, pembangunan kapal hanya kapal. Tapi bagaimana si kapal ini bisa terkoneksi, kapal ini bisa berjalan, dia bisa dari dermaga Tanjung Priuk, dia bisa ke Surabaya, dia bisa sampai ke Papua, dia berputar-putar. Nah, inilah yang disebut maritim. Ada di situ ada sekitar 24 subsistem yang harus dipenuhi. Yang salah satunya kapal, dermaga, orang, muatan. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, maka kapal ini tidak akan jalan. Nah, contoh sekarang, dan bagaimana Pak Presiden sudah menyatakan bahwa kita membutuhkan kapal besar yang mengangkut semen dari Sumatera menuju Papua dan sebaliknya. Itu sudah contoh yang benar. Tetapi ketika mengimplementasikannya, ini tidak terimplementasi dengan baik. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemaritiman ini dengan kapal itu bisa berjalan dengan baik dari Sumatera sampai Papua. Itu hanya contoh dari Presiden. Yang kita harapkan tidak hanya sampai Papua, tetapi ke seluruh pelosok dunia. Nah, itu demikianlah itu kalau tadi kita berbicara tentang poros maritim dunia.